Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai teknik penyusunan instrumen penelitian atau penyusunan instrumen penelitian. Nah, penyusunan instrumen penelitian merupakan salah satu langkah terpenting dalam melaksanakan penelitian karena ini berkaitan dengan alat yang akan kita gunakan untuk mengukur variabel penelitian. Nah, apabila alat ini benar, maka datanya pun nanti akan benar. Tetapi kalau alat yang kita gunakan untuk meneliti ini salah, maka datanya menjadi bias atau kita juga sebagai peneliti atau pembaca ragu terhadap apakah data yang didapatkan oleh kita selaku peneliti ini betul-betul dapat mengukur variabel yang akan kita ukur. Nah, sehingga penyusunan instrumen penelitian ini merupakan salah satu langkah yang terpenting dalam penelitian kita. Nah, apa itu instrumen penelitian? Jadi instrumen penelitian ini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Jadi perlu dipahami di sini bahwa instrumen itu merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian yang nanti tentu akan kita bisa kita uji, kemudian bisa kita analisis dan sebagainya. Nah, jadi instrumen itu adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa instrumen ini merupakan alat untuk mengukur variabel penelitian kita. Jadi kalau misalkan variabel penelitian kita itu adalah motivasi, maka instrumen adalah alat untuk mengukur motivasi tersebut. Nah, kemudian bagaimana ciri instrumen yang baik? Yang pertama, ciri instrumen yang baik adalah valid atau sahih. Nah, diukurnya dengan cara melakukan uji validitas. Jadi uji validitas ini adalah derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang akan kita ukur. Jadi apakah instrumen yang kita susun itu sudah mampu mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, ini disebut valid. Jadi kalau sudah mampu mengukur, maka instrumen tersebut valid. Nah, untuk menguji instrumen juga ada beberapa teknik pengujian. Ya, ada pengujian validitas konstruksi, kemudian validitas isi, dan juga validitas eksternal. Nah, nanti mungkin untuk teknik-teknik ini akan kita bahas pada mata kuliah lain. Kemudian yang kedua, reliable atau dalam penelitian diukur dengan uji reliabilitas. Nah, kalau reliable ini terkait dengan derajat ketepatan. Nah, jadi ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Nah, pengujiannya dapat dilakukan secara internal ataupun dilakukan secara eksternal. Ya, jadi kalau pengujian secara internal, yaitu pengujian dengan menggunakan konsistensi butir-butir yang ada. Kalau dilakukan secara eksternal, itu biasanya dilakukan secara tes retest begitu ya. Kemudian yang ketiga, sensitivitas. Nah, sensitivitas ini dijelaskan dalam penelitian adalah sebagai kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Nah, jadi biasanya kalau reliabilitasnya tinggi, validitasnya tinggi, juga biasanya instrumen ini cukup sensitif. Kemudian yang keempat adalah objektivitas yang tinggi. Jadi harapannya bahwa instrumen yang baik ini adalah yang tidak subjektif. Artinya semua orang tentu memiliki subjektivitas terhadap sesuatu, tetapi instrumen penelitian tidak boleh mengukur hal tersebut. Nah, jadi instrumen penelitian harus bersifat objektif dan apa namanya pembaca atau responden juga ketika membaca instrumen yang kita susun ini langsung bersifat objektif, tidak lagi bersifat subjektif. Nah, tentu ini merupakan suatu hal yang harus dipahami juga oleh kita selaku pengembang instrumen ataupun selaku peneliti bahwa ada beberapa teknik-teknik pernyataan baik itu pernyataan angket ataupun kuesioner ataupun dalam bentuk pertanyaan. Ada beberapa teknik-teknik yang harus kita gunakan dan harus kita manfaatkan supaya instrumen yang kita kembangkan ini tidak terlalu tidak terlalu subjektif dan harus bersifat objektif.
Dan yang kelima adalah visibilitas. Nah, visibilitas ini berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya, dan juga waktu. Jadi ada beberapa mungkin instrumen-instrumen yang memiliki biaya tinggi begitu atau membutuhkan keterampilan yang tinggi untuk mengisi instrumen tersebut. Nah, ciri instrumen yang baik ini adalah menghilangkan sekat-sekat itu. Jadi penelitiannya atau pengembangannya tidak terlalu mahal ataupun biaya yang minim, kemudian dalam pengisinya juga tidak membutuhkan instrumen-instrumen yang terlalu tinggi atau tolak ukur yang terlalu tinggi dalam bagi subjek penelitian kita. Nah, kemudian jenis-jenis instrumen, ini ada kuesioner atau angket gitu ya. Kemudian juga ada wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, kemudian ada tes, daftar checklist, dan juga kita selaku peneliti. Nah, apabila instrumennya itu digunakan untuk metode tes, maka instrumen yang digunakan adalah instrumen soal tes atau instrumen tes, baik itu soal pilihan ganda ataupun pilihan esai begitu ya, ataupun esai begitu. Jadi kalau contoh misalkan mengukur kemampuan siswa, maka soal yang paling tepat adalah soal tes begitu. Jadi bukan lagi observasi atau bukan apalagi wawancara begitu ya. Tapi yang paling baik itu adalah mengukur dengan soal tes. Kemudian yang kedua, instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. Jadi kalau metode yang digunakan pengumpulan datanya adalah angket, maka datanya itu atau instrumennya itu adalah angket ataupun kuesioner. Kemudian apabila instrumen untuk metodenya itu observasi, maka yang digunakan adalah daftar checklist. Jadi misalkan yang diobservasi pertama itu apa, kemudian yang kedua apa, dan sebagainya. Kemudian apabila instrumen untuk metode dokumentasi, maka yang digunakan adalah pedoman dokumentasi atau juga bisa digunakan checklist. Nah, kemudian bagaimana kita menyusun instrumen penelitian? Nah, instrumen penelitian tentu harus dimulai dari variabel. Jadi, apa variabel yang kita gunakan? Kemudian apakah variabel ini ada ukurannya atau tidak? Tentu bahwa seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya variabel tentu harus mampu ada tolak ukurnya. Jadi yang namanya variabel itu harus memiliki tolak ukur. Nah, kemudian variabel ini tentu harus didukung juga oleh teori. Nah, kemudian kita kembangkan gitu ya variabel-variabel ini atau variabel yang kita ukur, kita cari teorinya dari siapa saja. Jadi mungkin juga bisa beberapa teori, 2, 3, dan seterusnya teori. Kemudian dari beberapa teori tersebut kita susun berdasarkan apa yang kita baca, berdasarkan apa yang kita amati di jurnal, amati di buku dan sebagainya. Kemudian kita dapat mengkonstruk teori-teori tersebut sehingga membuat kalimat sendiri untuk variabel yang akan kita gunakan sebagai penelitian. Nah, kemudian maka muncullah definisi konseptual dari apa yang sudah kita konstruk dari teori-teori yang ada, kemudian muncul definisi konseptual. Jadi apa yang kita yakini bahwa variabel tersebut itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian setelah itu baru muncul definisi operasional. Jadi hampir sama dengan definisi konseptual. Nah, jadi definisi operasional ini di dalamnya termasuk bagaimana mengukur variabel tersebut, gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita tetapkan instrumen. Nah, definisi operasional tadi sudah disebutkan bahwa di dalamnya termasuk bagaimana cara mengukurnya, maka setelah ada cara mengukurnya, maka kita tetapkan instrumennya. Apakah menggunakan kuesioner, skala sikap, tes, ataupun lembar observasi. Nah, kemudian kita susun kisi-kisi instrumen. Nah, biasanya disusun dalam bentuk matriks. Nah, ini muncul dari indikator-indikator yang ditemukan dalam definisi operasional. Jadi indikatornya apa saja, kemudian kita susun kisi-kisi instrumennya. Dari indikator, kemudian dari dimensi, indikator, kemudian baru nanti kita susun kisi-kisinya. Nah, biasanya disusun dalam bentuk matriks. Nah, kemudian
Setelah itu baru penulisan butir instrumen. Nah, jadi setelah kita susun kisi-kisi instrumen, maka kita tulis butir-butir instrumennya, gitu ya. Dari mana? Dari kisi-kisi yang tadi. Nah, kemudian baru diujikan. Jadi setelah instrumennya ada, kemudian kita coba atau kita uji coba instrumen tersebut. Nah, biasanya dilakukan terhadap calon sampel yang setara. Jadi bukan kepada subjek penelitian kita, tetapi di luar subjek penelitian kita, namun yang setara dengan subjek penelitian. Kalau misalkan instrumen kita dibagikan ke kelas 11A, maka kita bagikan atau kita uji instrumen ini ke kelas 11B. Jadi yang setara gitu ya. Kemudian setelah diuji instrumen, maka dianalisis hasil uji coba. Nah, diketahuilah item yang memenuhi syarat. Nah, uji ini biasanya diuji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, nanti terlihat mana item-item yang bisa digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan. Biasanya ada sistem yang drop begitu ya. Item misalkan nomor 5 ini tidak valid, maka tidak digunakan dalam instrumen penelitian. Nah, kemudian kita revisi instrumennya, begitu ya. Kita perbaiki hal-hal yang kurang baik atau kita hapus yang tidak valid, begitu ya. Kita hapus dan kita ganti yang baru, kemudian bisa juga diuji cobakan lagi. Kemudian kita finalisasi instrumen, jadi penyempurnaan instrumen, format-format instrumen diperbaiki sehingga siap untuk dibagikan ke subjek penelitian kita. Dan terakhir, perbanyak instrumen. Nah, menggandakan instrumen sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau sekarang biasanya digunakan dalam Google Form sehingga tidak perlu memperbanyak instrumen. Nah, contoh misalkan ada sebuah variabel, kemudian ada beberapa teori, misalkan ada teori A, B, C, dan D. Kemudian dari teori tersebut kita konstruk menjadi definisi konseptual sesuai dengan apa yang kita pahami dari teori A, B, C, dan D. Jadi kita coba konstruk antara teori A, B, C, dan D, kita tarik benang merahnya, maka menjadi definisi konseptual yang kita dapatkan. Setelah ini, maka disusunlah definisi operasional. Nah, ini termasuk dengan pengukurannya apa saja, atau indikator-indikator yang diukur dari variabel ini apa saja, begitu ya. Dari mana didapatnya? Dari konstruk tadi atau dari mendefinisikan konseptual dari teori A, B, C, dan D, gitu ya. Kemudian kita susun indikatornya. Nah, indikatornya ini adalah untuk apa? Untuk mengukur atau untuk menghasilkan item atau butir-butir soal. Jadi butir-butir soal yang kita dapatkan dari instrumen penelitian ini didapatkan dari indikator yang kita ambil. Dari mana kita ambil? Tentu dari teorinya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyusunan instrumen penelitian. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.